Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fafidin, Bapak Ibu jamaah ingkang berbahagia, puji syukur alhamdulillah kanthi nikmat Allah ingkang kita tampi wonten ing kawedangan menika kita saged ngrawuhi kajian rutin ingkang sampun dados kesepakatan kita. Dalu menika kita badhe nglajengaken bahasan surah Al-Lail ingkang kelomben sampun kita kaji ayat setunggal, kalih, 3 lan sekawan. Wonten dalu menika mangke kita badhe kaji ayat 3 gangsal. Tentunipun kados biasanipun kita perlu murojaah bacaan surah Al-Lail menika. Mugi ingkang sampun hafal mangke badhe langkung kiyat, ingkang dereng hafal saged hafal, ingkang bacaanipun perlu dipun dandosi mungkin dadosna satunggaling perbaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى
فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Alhamdulillah. Mugi-mugi nambahi kesaenan wonten ing pribadi kita awit saking kesaenan maos Al-Qur'an. Jamaah ingkang berbahagia, kolomben ayat 1 sampai dengan ayat 4 telah kita kaji. 4 ayat ingkang sampun kita kaji menika satu bagian sebagai media sumpah, lajeng ingkang sebagian sebagai jawaban sumpah. Media sumpah berada pada ayat 1, 2, dan 3. Sedang jawaban sumpah ada pada ayat yang keempat. Nah, jamaah yang berbahagia, ayat 4 Allah ngendikaake inna sa'yakum la syatta, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Nah, jamaah yang berbahagia, ayat keempat menika sifatipun tasih global, tasih pengertian secara umum, sebab baru menjelaskan usaha manusia itu berbeda-beda. Lah, seperti apa perbedaannya itu belum dijelaskan pada ayat 4. Baru itu nanti akan dijelaskan secara rinci akan perbedaan itu. Seperti apa usaha manusia,
yang dikatakan berbeda-beda. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala wonten ing ayat bawahnya nanti Allah sebutkan dua golongan yang berbeda dan balasan pun juga berbeda. Dua golongan itu di ayat yang berapa? Golongan yang pertama, rincian perbedaan saking ayat 4. Golongan pertama akan berada pada ayat 5, 6, dan 7. Seperti apa perbedaan itu dan apa balasannya? Sedangkan kelompok yang kedua berada pada ayat 8, 9, dan 10. Itu nanti seperti apa dan bagaimana balasannya. Nah, mari kita masuk pada ayat yang ke-5. Wa amman a'ta wattaqa. Adapun orang yang apa itu? Memberikan dan bertakwa. Sekali lagi kita pahami, adapun orang yang memberikan, yang lafadz memberikan sing pundi? A'ta. A'ta itu maknanya memberikan. Wattaqa dan bertakwa. Nah, ayat 5 ini sudah merupakan bentuk rincian dari ayat yang keempat. Ayat yang keempat, memang usaha kamu itu berbeda-beda. Di mana perbedaan-perbedaan itu? Yang ayat 5 adalah orang yang memberi dan bertakwa. Jamaah yang berbahagia, ayat menika dipun jelasaken dening Syekh As-Sa'di rahimahullah. Syekh As-Sa'di rahimahullah jelasaken ayat ini, ayat berapa? Ayat 5 merupakan sebab, perhatikan, merupakan sebab suatu kebahagiaan itu akan dapat diraih. Jadi ayat 4 ini seseorang akan bisa meraih suatu kebahagiaan. Dengan sebab apa? Nah, kan gitu pertanyaannya. Dengan sebab apa orang itu akan bisa meraih satu kebahagiaan? Ada dua dalam ayat ini kata Syekh As-Sa'di rahimahullah. Yang pertama apa? A'ta. Yang artinya apa tadi?
memberikan. Dan yang kedua adalah at-taqwa, yaitu apa artinya? Bertakwa. Lah, dua syarat a'ta wattaqo itu akan menjadikan sebab seseorang meraih satu apa? Kebahagiaan. Nah, ini baru masuk kelompok yang pertama dalam ayat ini. Padahal kelompok pertama tadi ada berapa ayat? Ada 3. Berapa? 5, 6, dan 7. Termasuk balasannya apa nanti? Kebahagiaan apa yang akan diperoleh? Maka nanti kalau sudah kita kaji semua 5, 6, dan 7 akan tampak. Dan nanti akan berbeda usaha dan balasan dengan ayat berapa? 8, 9, dan 10. Jamaah yang berbahagia, kembali ke Syekh As-Sa'di rahimahullah. Atau wattaqo akan menjadikan sebab seseorang itu meraih satu kebahagiaan. Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili nerangaken ayat ini turun untuk Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq? Membebaskan apa? Para budak. Yang notabene para budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar itu budak yang apa? Yang lemah-lemah. Nah, maka terus ayahnya memberikan masukan, wahai anakku, mbok yao, kalau memerdekakan budak itu ambil budak yang kuat-kuat, siapa tahu nanti gitu akan bisa memberikan balasan kepadamu. Nah, maka turunlah yang namanya ayat ini. Dia menjawab, sesungguhnya aku menginginkan apa yang ada di sisi Allah. Jadi Abu Bakar tidak menghendaki sesuatu dari siapa? Dari budak, tapi mengharapkan sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menurut Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Nah, itu penjelasan satu ayat utuh. Terus Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita akan bahas apa maksud a'to. Apa maksud a'to? Bab a'to itu akan sebagai syarat orang meraih apa tadi? Kebahagiaan. Maka apa maksudnya a'to itu apa?
yang terjemahannya apa? Memberikan. Kalau Bapak Ibu mau menganalisa ayat 5 ini, terjemahnya adapun orang yang memberikan dan takwa. Pertanyaan, memberikan apa? Dalam ayat ini tidak dijelaskan. Oleh siapa? Oleh Allah secara langsung. Allah cuma orang yang memberikan. Kita bertanya, pertanyaannya gimana? Memberikan apa? Allah tidak jelaskan. Kalau dalam bahasa Indonesia, jadi tidak ada objeknya. Objeknya itu tidak ada. Yang akan diberikan itu apa? Allah tidak jelaskan. Nah, yang menjelaskan adalah para ulama, para mufassir. Nah, karena Allah hanya menyampaikan secara umum, hanya memberikan begitu, maka para mufassir pun juga ada perbedaan dalam memahami atau ini memberikan apa sebenarnya. Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan yaitu memberikan maliyah. Apa maliyah? Mal, harta benda, dalam rangka untuk apa? Ketaatan kepada Allah. Ada yang menafsirkan memberikan harta, gitu loh. Memberikan harta, mengeluarkan harta dalam rangka untuk taat kepada Allah. Misalkan apa? Mengeluarkan harta untuk taat kepada Allah. Zakat, apalagi sedekah, apalagi nafkah, apalagi wakaf, tebusan. Nah, seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq ini berarti atau itu adalah mengeluarkan harta dalam rangka untuk menebus budak. Betul kan? Itu hebatnya para mufassir. Jadi memberikan harta, mengeluarkan harta dalam rangka untuk taat kepada Allah, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, memerdekakan budak. Itu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun pula dalam bentuk-bentuk yang lain, zakat, infak, sedekah dan sebagainya, yang insya Allah nanti sebagian akan kita kaji pada kesempatan kali ini, penjelasan di bawah. Jadi yang pertama apa? Maliyah, memberikan harta. Dan juga ada yang menjelaskan yaitu memberikan badaniyah. Apa berarti? Tenaga. Badan, kekuatan. Tapi mengeluarkan tenaga, mengeluarkan kekuatan yang dimiliki dalam rangka untuk taat kepada Allah, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau memang orang itu memiliki apa? Tenaga. Ada kok orang yang hartanya dia tidak ada kemampuan, terus pikirannya nggak ada,
Pokoknya manut kon ngalor-ngalor, ngidul-ngidul, sementing tenagane. Ada enggak orang seperti ini? Ada. Seperti diremot saja. Wis kaya robot ngalor. Kan ngopo niki? Nggih, siap. Ngono. Tapi dalam rangka untuk ridha kepada Allah. Maka jangan dikira orang itu tidak ada satu kelebihan. Ada kelebihannya. Nah, badaniyah, kekuatan dalam rangka untuk taat kepada Allah, mencari ridha Allah, di jalan Allah, ya seperti yang diajarkan oleh para ulama, mengerjakan sholat. Sholat itu dengan apa? Tenaga. Puasa. Tenaga. Iya, tenaga. Dan ibadah-ibadah yang lainnya yang notabene hanya mengandalkan tenaga. Nanti akan kita berikan contoh-contoh berdasarkan dalil yang ada, meskipun hanya sebagai contoh kecil saja nanti. Kemudian ada lagi yang tersusun gabungan antara keduanya. Apa maksudnya? Harta dan tenaga. Masya Allah, harta dan tenaga gabung menjadi satu dalam rangka untuk taat kepada Allah. Namanya akto, yang itu sebagai sarana seseorang akan meraih satu kebahagiaan nantinya. Tersusun antara keduanya, gabung antara keduanya, yaitu mal dan badan. Misalkan apa yang dapat kita lihat ibadah yang dilakukan gabungan antara tenaga sama harta? Ibadah haji. Betul. Ibadah haji itu gabungan antara harta dengan badan. Punya harta tapi badan enggak mampu, ya enggak bisa. Mung badan tok. Ya ta, mung badan tok, sepenting aku kuat. Arepnya ndi? Arep ibadah haji pada saka Tegalrejo. Lah arep piye? Mlaku ngono tok. Iya. Ya mungkin lah berapa puluh tahun nanti. Tidak lah, apa melaku tok tidak memiliki bekal. Ya bekal sama saja. Menghindari naik pesawat orang bayar pesawat toh. Menghindari naik bis orang bayar bis. Lah melaku ki apa rumah saya itu tidak berbekal. Nah, jadi nek mengandalkan kekuatan badan tok ya nggak bisa. Gabungan antara keduanya. Ibadah haji, apalagi ibadah umroh. Iya, itu menggunakan kedua-duanya. Nah, sedangkan menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang apa yang dimaksud akto memberikan itu, nah beliau memberikan satu penjelasan sifatnya umum malahan, tidak membatasi seperti yang awal tadi kan dibatasi harta, tenaga, gabungan. Tapi kalau beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ngendikane apa-apa, nah itu memberikan apa-apa yang diperintahkan oleh siapa? Allah untuk diberikan berupa apa saja yang sifatnya umum. Apa saja yang diperintahkan Allah dalam rangka untuk taat dan mencari ridho kepadanya, sifatnya umum. Al-Utsaimin lebih fleksibel malahan. Ya berarti masuk apa yang ada di
atas tadi yang kita bahas tadi itu sudah masuk di komentar Al-Utsaimin. Berarti ada tambahan-tambahan yang lain, bisa kedudukan, memberikan satu kedudukan yang ada untuk ridha Allah, bisa memberikan ilmu, bisa berbentuk sikap lebih luas. Maka akta itu memberikan apa saja yang sifatnya umum, yang diperintahkan dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu penjelasan seperti apa kalau orang itu memberikan harta, biar nanti termotivasi dan terdorong. Sebab kita sedikit banyak mempunyai harta. Nanti kebahagiaan apa yang akan diperoleh pada bahasan ini nanti. Kalau nanti kita memahami, maka kita akan terdorong untuk memberikan harta sesuai dengan kadar kemampuan yang ada. Investasi harta. Nah, investasi harta. Investasi itu apa? Hah? Nabung, tabungan harta di mana? Di mana? Kok di BRI? Di jalan Allah, maksudnya begitu. Jadi investasi harta, ini tabungan harta di jalan Allah, bukan di BRI, bukan di BPD, bukan di itu sama sekali gitu ya, sama sekali tidak mengurangi harta. Loh, gimana? Nah, nanti kita akan jelaskan. Orang kan berpikir, nek duitku 1000 tak tokke 500, mosok ora? Nah, rak ngono to logikane, mosok enggak kurang. Nah, kok ini sama sekali tidak mengurangi harta. Enggak. Harta kita itu harta yang seperti apa toh? Harta kita sebenarnya yang mana toh? Harta kita itu kata Rasulullah, satu yang kita makan, yang kita pakai, yang kita investasikan di jalan Allah, itu harta kita. Yang kita makan, siapa yang nikmati? Ya kita, itu harta kita yang kita makan. Yang kita pakai, ya itu yang kita nikmati. Yang kita investasikan di jalan Allah, siapa yang nikmati? Ya kita. Maka itulah harta kita sebenarnya. Hanya saja yang kita makan dan yang kita pakai itu akan musnah, selesai sudah. Nah, nek ngerti ini harta kita, meskipun hak kita nikmati, yo ojo sing diujoki mung mangan karo nyandang. Tapi investasi itu yang perlu gitu loh. Terkadang kan investasinya lemah, tapi makannya dengan yang kita nikmati, dengan kita pakai luar biasa, nggak terhitung. Ada tidak orang seperti ini? Ada. Makan jarang di mana? Di rumah. Di mana? Di restoran. Penjenengan tiap hari makan di restoran? Walalah. Restoran di ngendi ora roh ya. Malah menak nang restoran malah menak. Malah dahar di rumah bersama
warga wis ngrampoki bayem-bayem ning kebon kuwi wae, ngerontoki kruntil-kruntil ning kebon kuwi wae. Wah, masyaallah. Asline di lingkungan kita itu penuh sayur. Nek panjenengan mau jujur, wit gedang kayak iki pisang itu enggak ada yang dibuang. Bonggole bisa kita olah, apa nih? Tuntute bisa kita olah, apalagi godonge bisa kita kembangkan, pisangnya luar biasa. Ora sah nyang warung, tuntut kuwi dicincang, kena dinggo sayur, malah mantap itu. Jadi kembali, investasi harta di jalan Allah sama sekali tidak mengurangi harta. Coba dibuka surah Saba. Coba dibuka surah Saba. Bismillah. Surah Saba. Surah Saba surah berapa? 34. Surah Saba surah 34 ayat 39. Surah ke-34 ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Coba difahami. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, ayo fahami, apa saja yang kamu nafkahkan, bagaimana? Fahuwa, maka Allah yukhlifuhu, ngapa? Akan menggantinya. Siapa yang ganti? Allah. Luar biasa kan? Nah, siapa yang mau mengeluarkan hartanya, Allah berjanji akan menggantikannya. Ning ketoke malah do luweh percaya nek sing ganti ki wong ketoke malah. Karo Allah malah gaugahan. Nek kira-kira harapan kone wong ngono malah semangat. Allah akan menggantikannya. Dialah Allah yang memberi rizki yang sebaik-baiknya. Penjelasan saking Ibnu Katsir. Bagaimana Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini? Beliau mengatakan, selama engkau menginfakkan sebagian, tidak apa? Tidak semuanya. Kata beliau, selama engkau menginfakkan sebagian hartamu pada jalan yang Allah perintahkan, maka Allah lah yang akan memberi ganti pada kalian di dunia. Di dunia ini, kata Allah, sudah Allah ganti. Nah,
Nanti yang perlu kita pahami, mungkin perasaane wong kuwi gantine ya kudu duit, ngono toh kuwi. Kudu padha sing ditokke. Nah, maka nanti akan dipertajam oleh penjelasan yang lain. Apa ganti yang berada di dunia ini? Jadi di dunianya saja, kata Ibnu Katsir, Allah sudah ganti. Juga akan memberi ganti berupa pahala dan balasan di mana? Di akhirat. Maka Allah akan mengganti harta yang diinfakkan itu berarti di mana? Di dunia dan di akhirat. Di akhiratnya apa? Pahala. Sedangkan di dunianya nanti kita lihat akan ada penjelasan yang lain. Perlu kita yakini. Dari ayat itu, surah apa tadi? Surah Saba, Rasulullah menegaskan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, gimana? Ma naqasat sadaqatun min malin, kata beliau. Sedekah mana kasat, apa nakasat, nakis, apa nakis, kurang. Berarti sodakoh tidaklah mengurangi min malin, dari harta. Di Rasulullah lebih tegas lagi bahwa sedekah tidaklah mengurangi harta. Justru kata Allah, Allah akan menggantinya baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, makna hadis seperti ini dijelaskan oleh Yahya bin Saf An-Nawawi rahimahullah. Ada dua penafsiran hadis ini. Gimana tadi hadisnya? Sedekah tidak mengurangi harta. Ada dua penafsiran menurut An-Nawawi. Gimana? Satu, harta tersebut akan diberkahi. Nah, harta tersebut akan diberkahi. Di mana berkahnya? Dan juga akan dihilangkan berbagai dampak bahaya padanya. Berarti apa? Secara lahir kekurangan harta tadi akan ditutup oleh Allah dengan apa? Keberkahan. Di dunianya itu ditutup oleh keberkahannya. Ini bisa dirasakan secara inderawi oleh seseorang yang terbiasa merasakan. Jadi kelihatannya harta itu apa? Kelong, keluar, tapi Allah akan ganti mungkin bukan berupa benda itu, tapi keberkahan dari harta yang dikeluarkan itu. Dan itu bisa dilihat secara indrawi, bisa dilihat karena di dunianya bisa dirasakan. Siapa yang bisa merasakan? Yang biasa lakukan. Kalau orang yang tidak biasa lakukan nggak bisa merasakan. Sholat malam itu nikmat nggak? Kok meneng? Sholat malam, suasana hening, kita berdiri tanpa ada yang ganggu, nikmat nggak? Nikmat. Bagi siapa? Nah, bagi yang
melakukan, yang bisa merasakan bagi yang melakukan. Bagi yang tidak lakukan, ya nggak tahu seperti apa nikmatnya. Harta juga begitu. Orang yang sergap infak, orang yang sergap sedekah, meskipun secara lahir hartanya berkurang, tapi itu keberkahan akan datang. Nek zaman dhisik, putrane bapak ibu kuwi loro telu apa wolu? Wolu. Iya, lihat putra-putrane bapak-bapak kita itu 8, 9 sampai 10. Pekerjaan bapak ibunya apa? Tapi luar biasa. Dadi wong kabeh. Anak 8, anak 10 dadi wong kabeh. Dadi wong kabeh lho. Iya kan? Iya, dari sisi lahir ora duwe apa-apa gitu loh. Enggak ketok endi to, ora ya ora iso nyentelke. Iya kan? Endi to? Walah, tampilan omahe ya kaya ngono kuwi. Lingkungane ya kaya ngono kuwi. Kan begitu ta? Itulah namanya keberkahan. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun secara harta, kata Nawawi, walaupun secara bentuk harta tersebut itu berkurang, ketoknya kan berkurang, namun kekurangan tadi akan ditutup dengan pahala di sisi Allah dan akan terus bertambah dengan kelipatan yang amat banyak. Subhanallah. Ketoke kurang, tapi akan diganti dan ditutup oleh Allah pahala yang berlipat. Wis to ngene iki ora iso dinalar, enjoy dirasake. Rasake ku ya wong sing nindake, nek ora nindake maido, aja percaya, heeh. Nek cabai itu rasanya apa toh? Kanggone sapa? Wong sing ngrasake. Wong sing ngrasake. Lah nek ora ngrasake apa ora ngrasake apa iso? Oh, pedes kok enggak. Es teh? Es teh? Seger. Untuk siapa? Ya yang minum. Bagi yang enggak minum ya enggak iso merasakan. Gitu. Nang bodohku kurang ngono kok. Nah, ini dipertegas lagi Bapak Ibu oleh Rasulullah, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talaqan. Sudah pernah dengar hadis ini belum? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oh, ini kewau ya. Gini, ambil saja kesimpulan. Tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya. Gini loh, karpe saben esok, saben esok apa akan turun siapa? Dua malaikat kepadanya. Masing-masing orang itu akan kedatangan dua malaikat setiap pagi dan tidak akan terlewatkan, mesti setiap pagi akan kedatangan dua malaikat. Ngapa? Salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Malaikat yang pertama begitu, ya Allah, berikan pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Siapa yang meminta?
malaikat kepada siapa? Ya. Nek sing ndongake wis apa? Malaikat. Yo nek sing ndongake mung ini malaikat yang berdoa. Sedangkan yang satunya lagi berkata, tapi berapa malaikat? Dua kan. Yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran atau kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya, alias apa? Bakhil. Duitnya mung di tekem simpen wae, hancurkan ya Allah. Nah, tinggal nunggu kapan Allah akan binasakan itu. Enak-enak wae dihapusi wong terus. Wes enek wong piye mbah, itu cara Allah. Wis ngiming-ngimingi iki terus dheweke tergiur keluarkan harta bablas. Nek enggak no kelangan nae. Nah, perlu koreksi. Pernah suatu hari Rasulullah itu menyemangati Bilal. Pernah Rasulullah menyemangati Bilal bagaimana dalam menyemangatinya agar Bilal itu jangan khawatir miskin ketika berinfak. Disemangati, anfik Bilal wala takhsha min dzil arsy iklalan. Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut hartamu itu berkurang, karena Allah yang akan memiliki ars, maksudnya Allah yang akan mencukupinya. Jangan takut miskin. Dan ini nyata ya. Sekarang medsos ini kan rame. Ada ndak medsos yang mengirim orang ini miskin gara-gara rajin sedekah? Kan ora? Urung eneng. Berita TV pun juga belum ada. Mereka bangkrut gara-gara rajin infak. Enggak ada. Kenapa? Janji Allah itu pasti terbukti. Di samping itu Bapak Ibu, di samping apa? Harta tidak berkurang. Dengan kita terbiasa mengeluarkan harta, itu akan menjaga badan serta menolak berbagai musibah dan penyakit. Iyalah, luar biasa seperti ini. Di samping ada pahala, keberkahan, akan bisa menjaga badan seseorang dari apa? Dari musibah dan penyakit. Rasulullah bersabda, dawu mardakum bis sedekah. Mintalah kesembuhan penyakitmu kepada Allah dengan bersedekah. Mohon kepada Allah, ya Allah, sembuhkan penyakitku dengan aku lantaran bersedekah. Orang yang selagi banyak wakan harta yang diridai Allah dengan catatan yang ada nasnya, ada dalilnya, yang jelas-jelas, Allah akan hindarkan itu. Jangan nanya bala, namanya penyakit bisa sembuh. Ada satu kisah yang menarik Bapak Ibu. Imam Abu Abdillah Al-Hakim itu pernah mengalami penyakit cacar selama hampir setahun. Cacar berarti pating pelenting mecah-mecah gitu ya.
Lantas ia melakukan rajin sedekah kepada kaum muslimin dengan cara memberikan minum, hanya minum, mungkin kemampuannya itu. Dan orang-orang pun banyak memanfaatkan minuman itu. Ternyata lewat beberapa pekan, belum bulanan kan, beberapa pekan, Allah tampakkan kesembuhan baginya. Cacar tadi hilang dan wajahnya kembali seperti sedia kala. Jadi ingin sembuh dari penyakit dengan banyak sedekah. Dan masih banyak kisah tentang hal yang seperti itu. Itu apa? Akto, maksudnya mengeluarkan harta yang tenaga. Akto mengeluarkan apa? Tenaga, memberikan tenaga. Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bagaimana? Wa tu'inur rajula fi dabbatihi wa tahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sedekah. Ambil saja kesimpulannya, sudah hampir 1 jam lebih. Menolong seorang naik ke atas kendaraannya, bahasanya apa gitu? Ya apa junjung apa piye? Jadi menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah. Nek zaman dulu kendaraan itu apa? Unta. Untanya dhuwur apa cendek? Dhuwur. Nah, bantu awake kuat dhuwur unggahke. Lah nek saiki tumpakane apa? Mobil. Ya, mobil, bis, ibu-ibu, mbah-mbah yang sudah sepuh-sepuh itu sing nom-nom keri. Mbah-mbah dunggahke sik, monggo Mbah tuntun, munggah. Naikkan. Apa? Sing nom sik golek panggonan, sing mbah-mbah karepmu ngono to? Itu dengan tenaga, itu sedekah. Dengan ilmu. Dengan ilmu. Bagaimana memberikan ilmu dengan ilmu? Ilmu yang dimiliki, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjuki kepada kebaikan, namanya orang menunjuki, berarti dia punya apa? Ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Mengandani. Ini ada kebaikan, diduduhke, dikandake wong liya, dia melakukan, yang menunjukkan itu mendapat kebaikan dari orang yang melakukannya. Enak tak? Nah, dengan sikap. Bagaimana sikap? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Dengan sikap, akhlak. Jadi berikan sikap akhlak yang baik kepada orang lain. Apa? Bicaralah yang baik. Jadi memberikan perkataan yang baik pada orang lain. Itu akto. Kalau enggak bisa, diam. Apalagi memuliakan tetangga. Tetangga dimuliakan. Mulai nek nyambel dikei. Pas nyambel, loh nyambel ati rempelong ngono kae to. Ah tonggo dikei. Dikei. Utamanya yang dekat dengan
pintunya. Pintunya. Mau nginjen masalah yang ngerti. Mambu. Apalagi muliakan tamu. Tamu muliakan. Bagaimana muliakan tamu? Sambut tamu. Secara lahir dengan girang, senyum, masukkan, jak omong, terus cekel ke, ngono, cekel ke pitik dicensangke. Ketika pulang, bagaimana? Kita antar sampai rumah, antar sampai pintu gerbang, baru kita balik kanan. Alangkah menyakitkan, tamu pamit agak melangkah saka lawak langsung tutup der. Pernah berikan diperlakukan seperti itu? Lah iya, upama pamit agak melangkah lawang langsung tutup rekep wong ora ngetok. Nyan oleh jabang bayi, ngono toh? Ada enggak seperti itu? Ya anter sampai rumah kapan rampungnya? Nah, itu sikap akhlak. Ada lagi karena Rasulullah SAW yastunna wa indahu rajulani wa uhiya ilaihi an kabbir a'ti siwakal akbar. Pernah Rasulullah itu sedang bersiwak. Ada dua orang lelaki yang datang, lalu diwahyukan kepada beliau untuk mendahulukan yang lebih tua. Yang lebih tua. Jadi misalkan ada kebutuhan apa bareng-bareng, nah yang tua didahulukan. Misalkan makan prasmanan ngono to, kan campur aduk to, sing sepuh sik monggo derek kese kok ngarep aja mbri ya tuwae kok. Aja ngono mah. Justru malah didahulukan. Syukur diambilkan. Kesake napa? Kuwi nak jikoke napa meleh? Niku nak ya, apa meleh? Niku nak ya, apa neh? Niku nak ya, jikoke wae kabeh. Tak tambah kontek ora. Aja kok malah sing sepuh wis antri ora kuat malah singkirke mung depepek nggon cagak wae radang-dang. Nah, yang tua itu didahulukan. Itu akta. Laisa minna man lam yarham saghirana ajwakir kabirana. Bukan golongan kami, kata Rasulullah, orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Hebat betul. Akta, berikan seperti ini, baik seperti ini. Yang lebih muda dari kita sayangi, yang lebih tua dari kita hormati. Itulah perlakuan akta. Nah, sedangkan wattaqo, 1 jam lebih. Wattaqo, takwa. Apa takwa itu? Takwa kami ringkas saja. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ngendikake, takwa itu mengerjakan terhadap apa-apa yang diperintahkan. Pun biasa tuh niku, dengan menghindari dari perkara-perkara yang diharamkan. Sama derajat takwa yang tertinggi. Nah, mung takwa, tapi takwa yang tertinggi derajatnya seperti apa? Orang itu akan mencapai derajat ketakwaan yang tertinggi manakala melakukan berbagai perkara yang disunahkan. Jadi semangat melakukan hal-hal yang sunnah. Lihat saja orang itu menyikapi tentang amalan sunnah bagaimana, semangat enggak lakukan apa di halal ngomong sunnah kok justru itu akan mendatangkan derajat takwa yang tinggi dan juga meninggalkan perkara yang makruh. Apa makruh? Makruh itu apa toh? Umpama ditindake enggak apa-apa, tapi ditinggalkan
Nah, aja kok ngapa? Helong ora apa-apa tak ngsanake. Jangan. Tinggalkan akan lebih berpahala. Nah, tentu bagaimana? Tentu setelah orang itu melakukan hal-hal yang wajib dan meninggalkan yang haram. Wajib laksanakan, haram tinggalkan. Lihat sunnahnya seperti apa ketika menyikapi amalan sunnah. Terus lihat bagaimana ketika dia menyikapi hal-hal yang makruh. Yang makruh itu dihilangkan tidak apa-apa, tapi ditinggalkan lebih afdal. Contoh, misalkan puasa. Puasa itu bersiwak, gosok gigi boleh enggak? Boleh, hanya boleh, tapi kalau tidak akan lebih pahala. Kan begitu. Iya kan? Hal seperti itu. Makruh disikapi. Nah, sehingga seseorang itu akan mendapatkan satu derajat takwa yang paling tinggi. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, satu ayat malam ini ayat 5. Ayat 5 yang mudah-mudahan kita akan bisa mengamalkan dari golongan yang pertama ini, dan kita akan sambung lagi besok ayat yang ke-6. Ya, wa amma man a'ta wattaqa, memberikan dan bertakwa. Itu sebab seseorang akan meraih satu kebahagiaan yang nantinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.